Dia bilang everything is related to everything else, but near things are more related distant things. Semua di bumi ini saling berkait, tetapi yang paling dekatlah yang sangat mempengaruhi. Mari bertanya kepada alam, kemudian tolong dijawab sendiri. Hai debu-debu yang ada di sekitar gunung api, bom-bom yang ada di sekitar gunung api, lapili dan sebagainya, apakah engkau berasal dari dapur magma yang sangat dalam? Maka para pakar ahli geologi akan pergi ke kaki yang dekat letusan gunung api itu. Mereka mengambil sampel, kemudian dibawa ke labor. Setelah dibawa ke labor, cocok enggak lapisan yang paling dalam yang terdiri dari dasik dan andesit itu muncul ke atas permukaan? Kalau iya, jawabannya iya, kami dari dapur magma. Nah ini, ya Pak ya. Kemudian anak saya sendiri dikatakan kecewa, saya tidak, tetapi dikatakan tidak sedikit. Kenapa? Kok juru bicaranya sering terdiam? Akibatnya dipotong oleh Pak Yudi. Sudah, apa kesimpulannya? Padahal kalau saya menerangkan dari awal dan membimbing Anda dari awal, ada 3 tujuan penelitian saudara. Satu, ingin melihat karakteristik fisikal wilayah. Yang kedua, ingin melihat satuan bentuk lahan apa saja yang ada dan terkena oleh letusan gunung api itu. Yang ketiga, Anda akan melihat bagaimana dampak terhadap lingkungannya, baik positif maupun negatifnya. Ya, itu. Lalu yang terjawab tadi hanya satu. Kenapa? Karena uraian Anda terlalu panjang pada karakteristik. Saya sudah nyampaikan tadi, tolong ringkas. Karakteristik daerah penelitian yang kami teliti adalah sekian. Cara kami melakukan penelitian adalah dengan pengamatan langsung dan pengukuran langsung serta analisis langsung di lapangan. Kemudian yang kedua, kami menemukan satuan bentuk lahan yang ada pada daerah gunung api ini ada 2. Satu, bentuk lahan vulkanik, asal proses vulkanik, dan yang kedua, asal proses struktural. Yang vulkanik terdiri dari 3 satuan bentuk lahannya. 1 adalah dataran vulkanik, 2 adalah lereng kaki vulkanik, dan ketiga adalah lereng atas vulkanik. Satuan bentuk lahan struktural terdiri dari lembah vulkanik yang diduga adalah bagian yang turun yang kita sebut graben atau slag, dengan alasan bahwa ada salah satu buku berdasarkan peta geologi mengatakan bahwa Sinabung dan Toba adalah kelurusan di salah satu patahan, yaitu merupakan sub patahan Bukit Barisan atau patahan Semangko. Oleh karena itu di sana ada daerah bentuk lahan struktural. Salah satu kemarin kita amati adalah grabennya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita ketahui pada dinding yang terjal itu kita masih dapat mengamati ada cermin gesekan. Ini menunjukkan bahwa salah satu diantaranya turun maka ditoresnya dinding itu namanya cermin gesekan. Dan itu dapat kita amati kemarin pada tempat sekitar 50 meter
paling ya 50 sampai 100 meter dari bahan letusan yang kita temukan itu. Nah, itu yang enggak saudara simpulkan. Jadi ada 3 kesimpulan. Berapa kemungkinan yang tertimbul? Ekonomi, berapa jumlah mobil yang ada di sana? Berapa sepeda motor yang ada di sana? Berapa ya yang masuk ke dalam ekonomi semua? Ini kan kalau sebenarnya kan kita jumlahkan, tapi karena kita di lapangan yang waktunya sangat padat, itu nggak mungkin kita jumlahkan. Mudah-mudahan data yang ditemukan oleh Pak Ketua tadi itu bisa kita hitung. Luas sawah dulu sekian, kini habis. Luas kebun dulu sekian, kini habis. Sepeda motor sekian tertimbun. Jumlah sepeda motor yang ada sekarang sekian, yang tertimbun sekian. Nah, ini mungkin bisa kita revisi kembali karena data baru diperoleh oleh Baiklah, tapi tidak masalah, yang namanya kita belajar kan ya begitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah yang ditemukan oleh kelompok 1 itu tanya Pak Yudi tadi benar-benar bahan yang datang dari dapur mama. Nah, bentuk letusan gunung api itu ada 2, lemparannya keluar, ada dalam bentuk bahan padat, ada bahan cair. Yang bahan padat ini terbagi 2 pula. Ada namanya eflata halogen dan ada eflata antogen. Itu padat kedua-duanya itu. Yang eflata halogen itu yang berukuran lapili, bom dan tuf, itu produk dari dinding dapur mama yang digerusnya keluar. Dinding dapur mama itu sendiri kan juga berasal dari mama yang telah mengeras. Nah, itu yang produk dari eflata halogen. Eflata antogen itu adalah magma itu sendiri yang di saat letusannya tetapi semburannya keluar dalam bentuk tuf yang dinamakan dengan bahan piroklastik. Nah, debu piroklastik. Nah, debu piroklastik ini ada 3 pula jenisnya. Ada debu piroklastik gelas, ya, yang kalau yang gelas itu runcing-runcing, warnanya putih dan bening. Ada piroklastik andesit. Nah, ini yang tipe Gunung Sinabung. Piroklastik andesit dia bentuk dalam bubuk halus yang warnanya keabu-abuan. Terus satu lagi piroklastik apa tadi saya lupa juga apanya. Ada 3 itu. Nah, yang kita temukan adalah yang itu piroklastik andesit. Ya, jadi secara singkat jawabannya ya itu adalah produk dari dapur mama. Namun kita tetap akui kita tidak mengambilnya pas di pintu dapur mama karena walau misawab kalau itu kita lakukan. Jadi kita mengambilnya setelah meletus nyampe di permukaan, itu kita ambil. Ya, karena semua kita sama maklum. Petugas pengamat geologi saja nggak berani ngantar kita ke sana. Tapi kita tanpa sepengetahuan petugas udah nyampe duluan.